warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dalam materi sejarah peminatan ya. Kita masih melanjutkan materi kemarin mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pengakuan kedaulatan RI oleh negara-negara tetangga. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia itu ditentang oleh Belanda, tapi kemudian Indonesia berjuang secara diplomasi untuk mendapatkan dukungan dari negara tetangga. Nah, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam diplomasi Indonesia antara lain adalah ada Haji Agus Salim ya. Haji Agus Salim ini salah satu tokoh penting karena beliau menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri pada awal kemerdekaan. Beliau pula yang kemudian berkeliling ke negara-negara tetangga untuk kemudian berdiplomasi, meminta dukungan, dan karena jasanya yang sangat besar, Haji Agus Salim ini dijuluki sebagai Bapak Diplomasi Indonesia. Selain Haji Agus Salim, ada juga Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Beliau adalah Perdana Menteri yang pertama menyatakan bahwa kita harus menyudahi perjuangan secara fisik dan beralih ke perjuangan diplomasi ya. Syahrir juga berperan dalam beberapa perundingan, salah satunya adalah perundingan Linggarjati. Beliau pula yang ikut dalam kunjungan ke beberapa negara untuk meminta dukungan. Selain dua tokoh ini sebetulnya masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Salah satunya ada juga Tan Malaka ya, yang saat itu berperan penting juga, tapi dalam posisi beliau sebagai oposisi pemerintah. Oke, selanjutnya setelah tokoh-tokoh penting kita lihat dukungan dari Mesir. Ya, Mesir ini merupakan salah satu negara pendukung kemerdekaan Indonesia yang pertama. Ini tidak terlepas dari dukungan dari organisasi massa besar di sana, yaitu Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Ikhwanul Muslimin ini melakukan demonstrasi kepada pemerintah Mesir agar pemerintah Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia. Ditambah lagi karena banyaknya para pelajar dari Indonesia yang belajar ke Mesir. Nah, dukungan Mesir ini sebetulnya merupakan dukungan dari segi agama ya. Pemerintahan Mesir mendukung Indonesia karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas Islam terbanyak ya. Oleh karena itu Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia sebagai sesama negara Islam, negara yang mayoritasnya Islam. Dan ini juga didukung oleh Partai WAF, partai besar di Mesir. Dukungan dari Mesir inilah yang kemudian mendorong dukungan dari negara-negara lain yang tergabung dalam Liga Arab, karena Mesir saat itu menjadi pemimpin dari Liga Arab, yaitu ada negara Suriah, Afghanistan, Arab Saudi, Lebanon, semuanya mengikuti jejak dari Mesir. Tidak lupa ada juga dukungan dari Palestina ya. Palestina merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian karena adanya dukungan dari Mesir, Belanda melakukan protes terhadap Mesir dan muncul ancaman untuk menutup kedutaan besar Belanda yang ada di Mesir. Tapi hal tersebut tidak diajukan ya, tidak diperhatikan oleh Mesir. Mesir tetap mau mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti kita lihat ini ada penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia yang diwakili oleh Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri dari Mesir, yaitu Mahmud Fahmi Motakhrashi Pasha. Nah, ini ditandai dengan pembukaan kantor kedutaan besar di negara masing-masing. Kemudian kita lanjut, pengakuan kedaulatan RI oleh India. Nah, ini secara historis kita tahu ya, hubungan Indonesia dengan India sudah terjalin dalam jangka waktu yang sangat lama. Seperti yang kita ketahui juga bahwa agama yang pertama kali ada di wilayah Nusantara adalah Hindu yang berasal dari India. Nah, kedekatan antara Indonesia dengan India itu diawali nantinya dengan adanya misi diplomatik Indonesia dan India. Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras ke India. Ini strategi dari pemerintah Indonesia agar India mau mendukung adalah mengirimkan 500.000 ton beras atau diplomasi beras disebutnya ya, karena di India saat itu sedang mengalami bencana kelaparan, sementara di Indonesia itu memiliki cadangan beras yang banyak, akhirnya dikirimkan. Ini dengan perjuangan ya, karena saat itu masih ada tentara sekutu yang sangat mengawasi Indonesia. Dan
Nantinya perwakilan dari Indonesia, Muhammad Hatta juga sempat terbang ke India bertemu dengan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan juga bertemu dengan Gandhi untuk meminta dukungan. Nah, akhirnya hubungan kedua negara antara Indonesia dan India diresmikan melalui pembukaan kedutaan besar di kedua negara. Dan juga dalam beberapa konferensi, salah satunya dalam Inter-Asian Conference di New Delhi, Perdana Menteri Indonesia yaitu Sultan Syahrir memanfaatkannya dengan berpidato One Asia One World. Intinya adalah meminta dukungan dari negara-negara Asia untuk saling mendukung, terutama mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, India kemudian nantinya melaporkan masalah Indonesia dengan Belanda ini ke PBB, dan juga ini dibantu oleh negara-negara yang lain. Nah, India juga menggelar konferensi Asia yang dihadiri oleh belasan negara ini untuk menanggapi dari agresi militer Belanda II yang dilakukan oleh Belanda menyerang ke Indonesia. Selanjutnya ada pengakuan kedaulatan RI oleh Australia. Australia merupakan negara tetangga dari Indonesia ya. Walaupun dukungan awal Australia ini diawali dengan hal yang bersifat geopolitik. Artinya apa? Ini berkaitan dengan kondisi politik saat itu. Secara geografis Australia adalah negara tetangga Indonesia. Tapi kalau secara politik kita lihat di Perang Dunia Kedua, Australia tergabung dalam tentara sekutu. Artinya Australia itu satu kelompok, satu grup dengan Amerika Serikat, dengan Inggris, dan juga dengan Belanda. Tapi setelah Perang Dunia Kedua ini, Australia lebih memilih mendukung Indonesia dibandingkan dengan mendukung Belanda. Ini berkaitan dengan letak geografisnya. Indonesia berdampingan dengan Australia, dan jika sampai Australia itu bermusuhan dengan Indonesia, otomatis posisinya akan sulit karena Australia lokasinya jauh dengan negara sekutu yang lain ya. Kalaupun misalnya Belanda menguasai Indonesia, itu juga mengkhawatirkan bagi posisi Australia karena takutnya nanti akan ada serangan dari negara-negara komunis seperti itu. Jadi untuk memperkuat posisinya, Australia lebih memilih untuk mendukung Indonesia dibandingkan dengan mendukung Belanda. Bentuk dukungan Australia ini terlihat dari buruh Australia yang melakukan boikot. Nah, ini tidak terlepas juga karena banyaknya buruh dari Indonesia ya. Ini berkaitan dengan nantinya ketika masa Belanda banyak orang-orang di Indonesia dibawa ke Australia, kemudian nanti menjadi buruh di sana, dan nanti Persatuan Buruh Australia nanti melakukan boikot ketika ada kapal-kapal Belanda yang akan mengirimkan persenjataan ke wilayah Indonesia untuk mendukung Belanda. Dan juga nantinya Partai Buruh ikut mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak agresi militer Belanda I, Australia resmi mendukung Indonesia di PBB dengan bergabung dalam KTN, Komisi Tiga Negara, atau disebut juga dengan Komite Jasa Baik ya, bergabung dengan Australia sebagai negara pendukung Indonesia, lalu ada Belgia sebagai pendukungnya Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Selanjutnya kita lihat ada pengakuan kedaulatan RI oleh PBB. Nah, PBB secara de facto itu mendukung kemerdekaan Indonesia melihat dari banyaknya dukungan negara internasional. Kemudian perwakilan Indonesia pertama kali berbicara di depan Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1947, dan ini juga menimbulkan simpati dari banyak negara-negara lain. PBB juga membentuk nantinya KTN tadi yang sudah dijelaskan, dan juga UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Jadi ini tuh adalah organisasi resmi yang dibuat oleh PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda yang nantinya berakhir di KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, KMB sendiri ini perwakilannya Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. BFO, Beverly Federal Organization, ini adalah organisasi negara-negara federal ya, dibuat atau diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Beliau adalah Sultan Pontianak. Kemudian Belanda diwakili oleh Marsipan, dan UNCI sendiri diwakili oleh Critchley. Nah, apa saja isi dari KMB? Kita sudah bahas ya sebetulnya dari pertemuan sebelumnya bahwa KMB itu berisi pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda ya,
Belanda mengakui kedaulatan RI dalam bentuk keris Republik Indonesia Serikat mulai dari Desember 1947. Desember 1949. Kemudian Indonesia harus membayar hutang-hutang Belanda dari tahun 1942 karena saat itu Indonesia dikuasai oleh Jepang dan Belanda ingin bahwa hutang-hutang perangnya dibayarkan oleh Indonesia. Dan terakhir ini masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Itu isi dari konferensi meja bundar, isi pokoknya ya dari konferensi meja bundar. Nah, sekarang ada tugas, yaitu dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, silahkan dibuat rangkuman, dilengkapi rangkuman dengan ringkas poin-poin pentingnya, dan boleh ditambahkan informasi-informasi lain ya. Kalian cari dari sumber-sumber yang lain dan juga buat kesimpulan dari materi ini. Dibuat dengan sekreatif mungkin, serinci mungkin, singkat, padat dan jelasnya ya. Dikumpulkan via Google Classroom. Nanti jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, kita bisa berdiskusi melalui WhatsApp group. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.